cuman ambil kesimpulan aja bahwa kemajuan teknologi sangat memberikan banyak keuntungan, contohnya penyimpanan, pengiriman, pengaksesan, dan pengolahan informasi atau data menjadi semakin cepat. Jadi kemajuan IT governance telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Terus? Jadi peranan IT governance sudah tidak diragukan lagi, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi yang mengadopsi IT. Jadi tujuan tata kelola IT governance tidak hanya pengiriman nilai yang dioptimalkan risiko, tetapi juga dapat menimbulkan kepercayaan dari para kepentingan utama atau orang-orang yang telah mereka percayakan atau mata pencarian mereka. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Mas Budiono, silakan. Apa menurut Anda? Ya, saya ketahui aja kan, Pak. Iya, tapi jangan ngaco, Bud. Yang agak-agak enak gitu. Iya. Ya, maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. IT government itu kalau yang saya paham, Pak, ya, kalau di suatu perusahaan yang memakai itu dengan baik, jadi manajemen di perusahaan itu bakal stabil yang pertama. Terus kita juga bakal mempermudah dalam pekerjaan. Jadi intinya kalau di perusahaan itu harus IT government-nya harus baik biar perusahaan itu jadi baik. Itu sih, Pak, yang saya ngerti. Oke, bagus. Rindi, udah bisa masuk? Menurutmu gimana, Rindi? Oke, Pak. Sorry baru gabung. Videonya bisa dihidupin, Rin? Saya mau lihat. Oh, kamu di mana? Aduh, boleh. Saya lagi di atas tempat tidur. Oh, nggak apa-apa. Biar bisa dilihat sama rekan-rekannya. Waduh. Nggak apa-apa, lanjut. Apa menurutmu? IT governance. IT government yang pernah saya ini sih, Pak. Yang pernah saya bilang di komen di YouTube. Sebenarnya kalau menurut saya IT government semua dari aspeknya itu penting, dari definisi, fokus area, semua penting, Mas. Cuman berhubung kemarin ditanya mana yang paling penting, ya saya jawab itu. Ya. Cuman kalau untuk keseluruhannya itu government. Ngelihat ke sini loh, malah baca di situ, Rindy. Enggak. Sambil garap skripsi, Pak. Oh lah, santai skripsi lah. Wisudanya nanti kan tahun depan. Agak ruwet soalnya. Ya, terus. Jadi kalau IT government itu alangkah lebih baiknya itu semua saling terkoneksi gitu. Oke, terkoneksi. Jadi dalam satu kesatuan supaya nanti semua dari per divisi itu tercapai semuanya gitu, dari visi dan misinya gitu. Contoh kita ambil dari sebuah perusahaan itu kan setiap divisi pasti mempunyai IT government sendiri yang pernah dijelaskan. Oke. Contoh dari marketingnya, dari manajemennya, HRD segala macamnya itu memang harus terkoneksi. Jadi kalau salah satunya pincang bisa jadi akan terpengaruh impact-nya ke semuanya. Dari marketing aja, semua barang produksi pasti akan stuck di situ, gitu kan. Terutama apalagi sekarang kita bisa lihat market IT-nya kita banyak, bisa marketplace, bisa sosial media yang sekarang banyak gitu kan bertaburan. Jadi kalau memang dari marketingnya saja sudah stuck, terus maintenance untuk produksinya juga terlalu berlebihan, jadi saya rasa nggak akan mencapai visi dan misi dalam suatu perusahaan tersebut. Makanya dibuatlah IT government yang memang terkoneksi antara satu divisi dengan divisi lain.
Oke. supaya visi dan visinya bisa tercapai gitu. Oh. Syukur-syukur bonusnya keluar gitu kan per tahun. Benar, bagus. Sip, sangat detail Itu menurut saya sekali. sih no teks segala macam nggak banyak. Ya, itu Ya, by alhamdulillah. jobs ya. Oh, sesuai Iya, pekerjaannya. dia senang juga. Saya senang juga dengan ilmu-ilmu seperti ini. Iya, bagus Mana sekali. tahu jadi pengusaha. Amin. Iyalah. Amin. Indah, bisa monitor? Ini katanya kesusahan signal ya, kasihan nih. Pak, putus-putus, Pak. Enggak tuh. Disambung. Enggak, ini jaringan saya, Pak. Kadang Jaringan. masuk, kadang keluar. Kameranya bisa dihidupin. Kamu dalam kondisi aman kan? Lagi ngapa kamu Ndah? Ayo. Nanti kita kaget lagi. Itu lancar loh. Ya, Indah. Menurut Indah apa? IT governance. Speakernya Ndah, speakernya. Itu masih di mute itu, Indah. Iya. Jangan Kenapa, nervous. Pak? Diliatin Budiono aja nervous loh. Enggak, Pak. Baru aktif. Kenapa, Pak? Loh, kenapa? Jelasin IT governance itu loh, kok kenapa? Enggak, Pak. Apa menurut Indah? Oh, adiknya ikut kuliah itu, enggak apa-apa, biar pinter, biar ini tahu kakaknya kuliah. Wah, nyangkut. Mantap. Wah, beneran, nyangkut beneran ya. Ya, silakan Indah. Ya, Pak. Silahkan diceritakan menurutmu IT governance apa? Tadi Mas Maulidun sudah menjelaskan, Mas Budiono sudah, Mas Rindi sudah, gilirannya Mbak Indah. Ya. Ya apa? Keluar masuk, Pak. Oh, oke. Jaringannya jelek. Ya udah, kita nunggu Mas Bayu ya sambil ini. Mana Bayu Anggara ini? Mas Bayu? Ahlinya ahli, ayo Bay. Oh, ini Gimana Mas Budi? ahlinya Baru ahli masuk ya? aku Mas Budi. Iya Mas Bayu, nggak apa-apa. Langsung dijawab. Ah, Menurut Mas Bayu apa IT governance? Kameranya dihidupkan ya Mas Bayu? nanti dulu Pak. Di kampung ini agak susah nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Masuk YouTube Mana ntar lagi? Mas. Iya YouTube bener. ini. Ini mau taruh aja di channel ya Rindi ya. Nanti kalau udah eskom kan inget macet-macetnya. Ngeksis Nah, sambil aja di dicas. YouTube. Lobet juga nih HP. Ada nggak ini Pak? Hah? Ngapain Bisa emang dada-dada. lomba 17-an dada-dada. Bay, menurutmu apa Bay? Gimana Pak soalnya Pak? IT governance menurutmu apa? Kalau menurut aku mah kalau IT itu kan basis digitalnya, tapi kalau governance-nya itu kebijakannya itu Pak dia Pak. Iya, kamu pasti nggak baca materi di YouTube-nya ini kayaknya. Kamu ngelihat ke atas Belum soalnya. Pak. Oh, Belum sih, Pak. pantesan. Kayak mau kerasukan gitu. Jangan ngasal, Oh, Bay. Nanti kontennya dipelajari dulu, Bayu, ya. Oh, siap Pak. Nah, dipelajari dulu biar enak. Indah ini masih belum bisa monitor ya? Indah, sudah bisa? Indah. Iya, Pak. Nanti, Pak. Nunggu jaringannya ini dulu. Jaringannya kemana?
Emang di mana tuh Ndah rumahnya? Keluar Pak. masuk dia, Pak. Di mana? Daerah mana? Kamu? SMP 2, Pak. SMP 2 kok hilang signal loh? Iya, ini keluar Mati lampu. masuk nih, Pak. Beneran. Mati Saya lampu, juga Pak. bingung. Oh, SMP 2 kan deket Samsat sih. Pramuka, Pak. Nah iya, deket rumah saya itu malahan. Masa putus-putus Tempat Pak Ari aja Di dah, gunung, catering Pak, dah. hujan. di gunung. Nah, berarti saya tambahkan satu materi ya. Siap, Pak. Kita akan bicara tentang pengujian perangkat lunak ya. Ini teman-teman khususnya teman-teman di Fakultas Komputer udah biasa lah ngedengar pengujian perangkat lunak. Ini pengertian secara spesifiknya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dengan banyak referensi. Cuman saya hanya ingin memastikan, ini misalnya dasar-dasarnya ya, ketika teman-teman melakukan pengujian perangkat lunak, maka adalah berangkatnya dari sebuah kebenaran ya. Ketika Anda melakukan pengujian, Anda harus tahu dulu yang benar, baru bisa melakukan pengujian software gitu kan. Basicnya seperti itu. Kemudian ini sasarannya adalah, misal kita mau cari eksekusi suatu program ini kira-kira salah atau enggak. Jika teman-teman membuat software, Anda harus tahu kira-kira nanti saat diuji yang salahnya sebelah mana gitu. Secara sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian sukses adalah pengujian yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan dan mengungkapkan semua kesalahan yang belum pernah ditemukan atau diduga sebelumnya. Jadi maksudnya seperti apa ketika Anda melakukan pengujian software, semakin banyak kesalahan yang Anda temukan secara teknikal, maka pengujian bisa dikatakan lebih valid. Kemudian bicara tentang test case adalah gimana cara ngujinya, kita akan gunakan pola test case. Lalu ini prinsip ya, pengujian perangkat lunak, ada beberapa hal, ada 6 bagian yang nanti teman-teman bisa baca secara detail. Kemudian nanti untuk di berikutnya saya ingin teman-teman juga dapat memaparkan seperti ini ya, karena kita mulai pemadatan materi, biar saya juga tahu teman-teman menguasai materi yang kita bahas bersama. Ini ada beberapa karakteristik yang membawa perangkat lunak dapat diuji ya. Ada operabilitas hingga sampai kemampuan yang dapat dipahami. Di situ ada beberapa statement-statement yang mendukung ketika teman-teman melakukan pengujian software. Biasanya kalau teman-teman masih skripsi, ini kan lebih banyak bikin software sendiri, nguji sendiri. Dan sebenarnya itu tidak ideal ya. Biasanya lebih baik, misal yang bikin skripsi Mas Bayu Anggara, maka yang melakukan pengujian Mas Budi. Nah itu bisa dikatakan fair gitu kan. Yang create production-nya siapa, yang melakukan pengujian siapa. Lalu jenis pengujian saya hanya akan ambil 2 sampel. Yang pertama adalah black box, kemudian yang kedua adalah white box. Apa basicnya perbedaannya? Kalau kita ambil white box, ini adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan ya, menggunakan struktur kontrol dan desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Jadi white box ini lebih kepada struktur code-nya ya, komponen ke algoritmanya, kemudian beberapa fungsi algoritmanya jalan atau tidak. Ini apa fungsinya? White box test case ini adalah mendeteksi kesalahan ya. Apakah sintak if-nya pengulangannya bagus atau tidak, kemudian assumption-nya seperti apa, var-nya seperti apa, kemudian kesalahan ketik. Biasanya teman-teman programmer muda ini sangat sering ketemu dengan kesalahan pengetikan ya, titik koma, space, kemudian alfabetik itu teman-teman lebih sering temu di situ. Nah, ketika teman-teman melakukan pengujian, ketika yang Anda lihat adalah ke variabel-variabel itu, maka teknik yang Anda gunakan adalah white box testing test case. Ini tools-nya biasanya ketika nanti Anda gambarkan, ini tools-nya ya, ada notasi diagram alir digambarkan seperti apa sequence-nya, kemudian if-nya, while-nya, repeat, dan case-nya. Kemudian setelah itu biasanya dilanjutkan diagram alir secara flowchart lebih detail, jadi secara fasenya akan digambarkan. Lalu kita bicara white box testing test case. Jadi setelah itu digambar, maka Anda teman-teman bisa melihat secara detail seperti apa strukturnya.
Lalu kita akan bicara tentang black box. Nah, black box ini biasanya yang digunakan oleh teman-teman sarjana komputer ya, khususnya di Umitra ini yang paling sering dipakai karena ini lebih bicara sama fungsional dan non fungsional. Interface, kemudian layouting, kemudian framework biasanya disukai teman-teman waktu melakukan pengujian. Apa yang dilakukan ini mendeteksi kesalahannya apa aja adalah fungsi-fungsi yang salah atau hilang. Misal tidak ada bar untuk close, tidak ada bar untuk minimize. Kemudian ada kesalahan interface. Ketika sebuah aplikasi harusnya dia screen-nya resolusinya ukuran X, maka Anda buatnya ukuran Y, itu kesalahan interface. Kemudian kesalahan dalam struktur data ini ke database ya. Kemudian kesalahan kinerja dan kesalahan inisiasi atau terminasi ini ke arah fungsi. Misal ketika Anda klik simpan, fungsinya jadi hapus. Nah, itu juga kesalahan. Ini black box-nya kita bisa gunakan decision table tools-nya. Kemudian kita bisa gunakan all pairs. Kita juga bisa gunakan state transition table. Jadi untuk penggambarannya bisa digunakan seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak, kita akan lebih banyak ke dialog ya teman-teman. Ada dua hal. Yang pertama adalah saat pengujian ada dua yang dibahas mengenai black box dan white box. Kalau teman-teman mau dialog, dipersilahkan. Karena nanti di sesi berikutnya teman-teman bisa menjelaskan slide yang kita bahas ini dengan lebih detail seperti tadi ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan tentang beberapa hal teknis. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Bayu, Pak. Boleh, Mas Bayu. Kalau buat angkatan yang tahun kemarin nih Pak, itu kan mereka kan pada sidang skripsinya itu kan pada ngebuat program sih Pak, Ya. pada ngebuat software tuh kan. Itu mayoritas dia pakai bahannya tuh pakai aplikasi apa dia Pak? Bahan Basic itu buat ngebuatnya itu. Biasanya rata-rata mayoritas dia pakai apa Pak? maksudnya bahasa pemrograman atau framework? Ininya Pak, apa namanya? Software buat kayak contohnya kayak SMPP atau apa gitu kan. Bahasa Dia mayoritas pakai pemrograman apa sih Pak? maksudnya? Iya. Karena pertanyaanmu ini agak kayak luas banget, Bay. Jadi ketika kamu nanya tentang bahasa pemrograman, bisa aja yang dipakai bisa aja ada Python, ada mungkin .php, kemudian bisa juga pakai C++. Kalau yang mayoritas dipakai sih biasanya teman-teman lebih suka ke PHP ya. PHP itu PHP Pak ya. kalau SAM itu kan protokol ya. Protokol nanti Oh. buat ngarahin IP-IP-nya, kemudian konfigurasi database-nya. Tapi kalau bahasa pemrogramannya PHP. Terus kamu juga harus memahami framework ya. Ketika Anda sudah suka sama bahasa pemrograman, nanti ada namanya framework. Nah, framework itu macam-macam. Ada Laravel, kemudian ada beberapa hal lain, misal kayak CI gitu, yang familiar ya, Code Igniter gitu. Kamu juga harus menguasai sampai ke sana. Jadi ketika nanti udah sarjana komputer, ketika Anda ditanya bahasa pemrograman yang Anda buat, program yang Anda buat bahasa pemrogramannya apa, Anda harus bisa jawab. Kemudian framework-nya apa, lalu protokolnya seperti apa. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu yang nunjukin bahwa teman-teman adalah seorang programmer muda, gitu. Jadi teman-teman juga harus hafal, pemahaman sampai ke sana. Sebenarnya kalau cuma download mah banyak, di GitHub juga banyak, tinggal kemampuan oprek. Karena untuk tugas testing ini sama kayak tugasnya anak kelas pagi, nanti teman-teman saya minta untuk mendownload software untuk dioprek, kemudian dilihat bahasa pemrogramannya apa, framework-nya apa, dan diujikan oleh black box atau white box, Anda bisa pilih. Nah ini urusannya sama tugas besar, nanti saya rilis setelah pemaparan. Gitu. Mas Bayu terakhir bikin software kapan? Kalau sebelum masuk kapan itu ya? Semester 4 apa ya? Apa semester berapa gitu, Pak? Oke. Itu pernah ngebuat uji coba soal kayak ujian gitu loh, Pak. Kayak bukan ujian sih, absensi gitu loh. Tapi pakai XMPP. Dia per mahasiswa itu absen gitu loh, Pak. Jadi ada adminnya, ada bahasa pemrogramannya apa? Gitu buat ya pakai ini apa namanya? PHP itu, Pak. Web ya, jatuhnya berbasisnya web ya. Iya. Ya, jatuhnya web. Bagus. Setelah Uji itu coba aja sih bikin itu, Pak. software apa? Oh, belum, Pak. Ini rencana nanti insya Allah sih pakai kayak basic ujian begitu, Pak. Insya Allah sih. Nggak apa-apa, dulu, Pak. nanti nggak masalah, karena nanti urusannya dengan tugas mata kuliah saya ya. Teman-teman download satu software bebas, boleh basic,
Basic itu bisa aja DLP, bisa Visual Basic, bisa Fox Pro boleh, web juga boleh, kemudian dioprek ya. Dioprek itu dikupas. Anda lihat source code-nya, nanti Anda akan paparkan dalam bentuk makalah untuk dipresentasikan ke saya nanti sebelum dikumpul. Gitu ceritanya. Bagus, Bayu, dikembangin ya. Jangan sampai Ya, siap. nanti bikin software cuma sekali. Jangan dong. Ya, uji 10 namanya kali ini, lah. Pak. Ibu kerja juga, Pak. Nggak apa-apa. Silahkan yang mau nanya. Nah, terus saya Pak, saya mau nanya Pak, Boleh, Mas Rindi, silahkan. untuk tugas besar nih Pak, terlepas dari testingan black box sama white box, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi di tools-toolsnya kan ada. Nah, kalau untuk tugas besarnya nanti, itu kan ngoprek Pak. Nah, maksud saya, pakai bahasa pemrogramannya itu pakai Delphi, contoh. Boleh. Nah, terus untuk pengkodingannya itu apakah sudah disediakan atau kita ambil dari Download mana Pak? aja, Dan kemudian, download aja dari GitHub ya. Ada situs namanya GitHub kan, biasanya programmer pasti tahu. Di GitHub itu diambil aja source code-nya. Nanti dilihat bahasa pemrogramannya apa. Kemudian framework-nya apa. Nah, setelah ketahuan itu, di GitHub itu, jadi GitHub itu yang diambil adalah ya script-nya. Biasanya satu iya, project script-nya ya. Pak, Nah, maksud Rindi itu apakah bahasa pemrogramannya sudah diberitahu di GitHub itu, Pak? Oh, belum. Loh, ini kan bahasa pemrograman Mas semester 2 dong. Karena kita kan udah semester jauh nih. Ini pakai bahasa sorry. Rindi boleh Ulang pilih ya, bahasa. Nah, Rindi ulang. Ini di GitHub nih, umpamanya software A, sudah ada skripnya. Kemudian ada pilihan nih, mau dipakai skrip bahasa Delphi, C++ atau segala macamnya. Nah, itu udah di-download tuh, Pak. Terus sama software bahasa pemrogramannya juga udah. Nah, maksudnya dioprekin ini diganti-ganti dikit atau gimana, terus di-run lagi, dibuat sebuah makalah gitu. Hanya di-run aja. Di-run itu mastiin software itu jalan. Opreknya di situ aja. Software itu. Benar. Enggak, karena kadang kan nggak usah. Nggak ganti-ganti judul gitu nggak? Nggak usah. Terlalu berat. Di GitHub apakah sudah memang valid atau memang kita ngopreknya itu biasanya ini GitHub salahnya di mana gitu? Biasanya GitHub ini ada yang valid, ada yang korup. Jadi saya sarankan karena saya nggak kasih yang spesifik ya harus software A, dicari aja yang valid gitu. Jadi setelah di-download bisa di-running, kemudian ketahuan bahasa pemrogramannya apa. Gitu. Nah, bukannya pembahasan pemrogramannya sudah diketahui Pak di GitHub atau gimana? Belum tentu. Ada Jadi, pilihannya. Bukan gitu. Jadi ketika Anda download bisa aja bahasa pemrogramannya itu bisa .php ya. Atau bisa juga Python, bisa juga dengan bahasa yang lain gitu. Misal Android juga ada gitu kan. Jadi nanti Anda yang melihat itu. Anda yang menentukan itu bahasa pemrogramannya apa gitu. Jadi case-nya itu kita menentukan ini menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya, Pak? Betul sekali. Gitu doang, kecil itu Mas, sehari selesai itu ya. Makanya Insya Allah. Cuman random juga kan. Nggak apa-apa. Pak Lep ini kerja kayaknya sambil ngisi ATM sambil download. Iyalah. Begitu hanya 3 ya. Yang pertama adalah download, kemudian tentukan bahasa pemrograman. Lalu setelah itu dilihat framework. Anda bisa lihat referensi framework ya. Framework software kan macam-macam. Kemudian terakhir diuji white box atau black box gitu. Anda boleh pilih yang diujinya mau struktur codingnya atau interface-nya. Intinya gitu kan. Kalau ke black box kan Anda lebih banyak interface ya, pengujiannya ngelihat layout, melihat fungsi-fungsinya. Tapi kalau Anda pakai white box lebih ke scripting. Pakai script. Dilihat scriptnya, misal
Misal bagian ini nih, sequence-nya nggak jalan nih, if-nya nggak jalan nih, logic-logicnya nggak jalan gitu. Hanya seperti itu Di tugas syntax ya. besarnya. Iya, hanya Ya, sama satu. ini Pak, framework Rindi kan selama kuliah itu kan ya mungkin bahasa pemrograman Delphi ya untuk sebatas sampai run aja lah gitu kan. Di run jalan, oh oke, dapat nilai gitu kan. Nah, framework itu di mananya Pak? Rindi belum pernah dapat penjelasan. Framework itu lebih kepada pola cara buatnya. Jadi nanti Anda bisa browsing ya. Ada namanya code igniter, kemudian ada Laravel, kemudian ada beberapa hal lainnya sih. Nanti Anda bisa lihat referensinya. Bahasa pemrograman adalah cara menghubungkan kita sama mesinnya kan. Nah, framework ini adalah cara kita nggambarin terhubungnya seperti apa. Misal mau rumahnya tipe A, rumahnya tipe B, rumahnya tipe C, itu framework namanya. Tapi kalau Anda membedakan kalau di framework itu yang buat yang kita coding jadi exe atau bukan sih Pak? File bisa exe, sampai ke jadi sana. file install. Bisa, iya, .exe kan. Iya, installer. Bisa. Anda juga harus pakai pola framework di situ. Bisa juga. Oh. Jadi kan biasanya kalau Anda kamu misal bikin pakai visual ya, itu kan bentuknya compiler ya. Jadi posisinya masih project gitu kan. Itu harusnya kan di iya, benar. execute kan. Jadi di execute, di repackage namanya kalau bahasa visual lama itu. Setelah di repackage dia akan jadi .exe. Nah, hasil .exe ini adalah hasil dari frameworking di awal gitu. Jadi setelah pengecekan semua baru bisa dibuat .exe. Jadi kalau logikanya dibalik, yang kamu download adalah .exe-nya, biasanya agak susah ngoprek project-nya. Makanya saran saya, di GitHub yang Anda ambil adalah folder project-nya. Jadi jangan .exe-nya yang diambil, karena akan susah ngupasnya. Seperti itu ya. Karena kita bicara tentang audit, nah khususnya ke audit software ya. Framework masih ngambang di Rindi Pak, belum pernah lihat sih belum. Ya coba nanti baca referensi dulu tentang framework. Tutorial. Ya kita nanti bisa dialog lebih teknis gitu. Bisa di via WA nggak apa-apa ya, nanti saya akan respon di WA-nya. Silahkan yang mau nanya. Baik. Mas Budi Malahayati. Budi Alamaya. Karena memang nanti aja Pak kalau udah jalan Pak. Biasanya pusing kalau udah. Oh iya, oke. Boleh Ya, kan Pak? boleh dong, boleh. Ya, jadi nanti teman-teman yang nggak hadir tugasnya sama, diinformasikan ya, satu suara. Saya pengennya deadline-nya lebih cepat. Pekan depan sudah selesai dan sudah presentasi dan dikumpulkan ke saya. Jadi saya harap itu kan cuma sebentar ya, hanya download, kemudian dicek skripnya, kemudian dilihat framework-nya, lalu dilihat pengujiannya beres, selesai. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Berarti nanti kalau mau tanya di grup atau jawab di grup? Di grup dong, biar bisa baca semua ya. Nanti saya respon. Ya Pak. Iya. Ya. Ini file ini mau di-share juga ya Pak? Mau, kalau mau saya kirim. Iya, di-share juga lah Pak di grup. Oke, ya. Apa aja? Biar nggak lupa lah Pak. Oke, ya Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Maulid itu biasanya mau nanya tapi malu Pak. Silakan yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada ya, ini mungkin ada yang lagi puasa, bentar lagi buka puasa, nanti bisa berikutnya di WAG ya, apa yang mau ditanyakan. Mungkin cukup sekian, rekan-rekan silahkan kembali beraktivitas. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.